You are now live. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum, Om Swastiastu, semeton, annyeonghaseyo, yorobun. Oke. Halo. Kita mau sapa-sapa dulu atau sapa-sapa gimana? Dulu Iya, sekalian kita menunggu teman-teman join live kita di sini. Kita sapa-sapaan dulu ya. Oke, sudah ada Ibu Junianti _ES dan Bapak H Gunawan 1976. Oke. Halo, apa kabar? Halo. Selamat sore. Selamat sore. Halo, I am Agus Supriyadi. Kita oke. Nanti kita akan mulai live kalau penonton kita udah berapa? Udah ini 1000. 1000. Penonton kita 1000 baru kita akan mulai ya guys. Jadi tidur dulu ya. Iya nanti kita ada fun. Halo, halo. Halo. Sudah makin ramai ini yang join nih. Ya. Masih ada 3 orang lagi, ada 300 orang ya, Mbak. Oh ini 3.000 orang. 3.000 orang. 3.000 orang yang sudah Sudah join. Kita wave dulu. Hai semuanya. Hai semuanya. Sambil menunggu nih. Sambil menunggu teman-teman yang hadir, kita sapa-sapaan dulu. Sama nanti juga live-nya kita akan share lagi ya. Yep. Ya, jadi selama 24 jam ke depan kalian masih tetap bisa nonton live kita. Ya ampun, aku terlihat bulat di sini, nggak apa-apa ya. Jangan hiraukan tampang kita, yang penting isi dari hal-hal yang kita sampaikan di sini. Oke. Dua menit lagi kita mulai ya. Oke, Mbak. Kita mulai nanti. Atau sekaligus menunggu, mendingan kita kasih tahu aja ya bahwa kita punya giveaway eksklusif banget, spesial. Ini pastinya akan sangat bermanfaat untuk kalian. Buku yang judulnya Technical Analysis for Mega Profit. Kita cuma mau ngasih hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau cuma giveaway biasa, mohon maaf kalian nggak akan dapetin itu. Tapi giveaway ini tentunya, yang namanya giveaway kan ada syaratnya ya. Syaratnya sendiri, 1, kalian harus stay di live kita sampai akhir sesi. Di akhir sesi nanti saya akan melihat viewers dan capture supaya membuktikan apakah kamu yang merasa pantas mendapatkan ini nonton kita sampai akhir atau enggak. Dan yang kedua, menceritakan insight kalian tentang tentang pesan dari apa yang kita bawakan hari ini gitu. Menurut kalian manfaatnya seperti apa gitu. Nanti kalian ceritain di IG story kalian dan tag IG kita di Mitra Andalan Sekuritas. Beserta tag juga 3 orang teman kamu. Judul kita, pembicaraan kita hari ini itu adalah siapa takut investasi.
Jadi kamu tag 3 orang teman kamu supaya nggak takut lagi nih sama investasi, termasuk kamu juga yang udah nonton. Oke, mungkin nanti syaratnya bisa di ini ya, ditaruh. Nanti syaratnya akan kita taruh di komen dan kita pin. Sudah dipin ya untuk syaratnya. Terima kasih loh. Oke. Oke, Sudah ada lagi yang datang. Hai yang baru datang. Untuk syarat dan ketentuan mendapatkan giveaway dari kita boleh dibaca langsung dari komen yang sudah dipin. Oke, kita akan langsung masuk aja kali ya. Tema kita hari ini adalah siapa takut investasi. Emang masih ada orang yang takut investasi? Kelihatannya masih, Mbak. Kenapa sih mereka takut investasi? Kenapa? Sebelum ke kenapanya, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh Mas Afdal ini yang akan membantu kalian supaya terbuka nih pikiran kalian, supaya terbuka hati kalian untuk berinvestasi. Pertanyaan yang paling lumrah ya. Investasi itu apa sih Mas Afdal? Iya, oke. Pertama kan kita balik ke judul kita dulu ya, siapa yang takut investasi? Siapa takut investasi? Siapa? Nah, berarti ada yang takut kan? Berarti Ada dong. Ada yang takut. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka ini takut untuk berinvestasi? Stigma yang banyak beredar itu di masyarakat luas. Yang pertama itu adalah soal ketidakpastian, ya kan? Ketidakpastian. Padahal sebenarnya kita ini semua hidup dalam ketidakpastian. Betul. Apalagi yang namanya investasi. Jangan investasi, bisnis aja juga belum pasti kan? Semuanya sebenarnya ketidakpastian, tapi ketika ditawarin investasi, semuanya minta yang pasti. Ini pasti cuannya berapa? Gitu. Ini pasti profit berapa? Iya, nah itu stigma yang seperti itu yang sekarang ini masih terasa gitu di dunia investasi ketika kita mulai berbicara investasi. Itu yang pertama, yang seharusnya ketidakpastian ini bisa kita jadikan sebuah kepastian dengan apa? Yaitu dengan yang kedua adalah ilmunya. Nah, makanya ilmu investasi ini apa sih sebenarnya yang bisa mereduce atau mengurangi rasa takut kita dalam berinvestasi. Nah, barulah kita masuk kepada sebenarnya apa sih investasi itu gitu kan. Nah, bagi saya pribadi nih Mbak Putri, investasi itu adalah cara kita untuk membeli waktu. Loh, kenapa begitu tuh? Karena bagi saya investasi itu nanti akan digunakan di masa depan ketika saya tidak lagi produktif. Betul. Case-nya seperti ini, Mbak. Dalam data statistik Indonesia itu kita angka usia hidup kita itu cukup tinggi di area 70 sampai 75 tahun. Kalau sampai ya. Ya, jadi angka harapan hidup kita cukup tinggi. Oke. Padahal angka usia produktif kita itu hanya di usia 55 sampai 60. Rata-rata di usia tersebut kebanyakan orang sudah pensiun. Oh, I see. Nah, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup dari usia 60 sampai 70-an, sedangkan kita tidak memiliki aset ataupun tidak memiliki investasi dari sekarang, maka usia yang tidak produktif itu akan kita isi apa gitu. Makanya yang saya sebut investasi untuk membeli waktu adalah untuk membeli waktu yang sekitar 15 tahun setelah saya pensiun sampai saya meninggal nanti. Sehingga investasi itu akan membuat waktu yang saya beli itu untuk di masa depan itu gitu. Jadi dari sekarang ya. Ya, dari betul. Sekarang. Oke, nah mungkin dari jawaban Mas Afdal itu kan ini ya versinya Mas Afdal. Betul. Mungkin sebenarnya teman-teman juga punya versinya sendiri. Investasi itu untuk apa sih gitu? Ya. Ada yang investasi memang untuk persiapan
hari tua. Sebenarnya dari penjelasan Mas Abdal ini juga salah satu contohnya adalah untuk mempersiapkan hari tua gitu, atau mempersiapkan dana. Misalkan ya, kalau menurut saya ya, investasi adalah suatu ajang untuk membuat uang saya bekerja dengan sendirinya gitu. Jadi saya nggak melulu bekerja untuk uang, tapi uang yang sudah saya miliki sekarang dia bekerja dengan sendirinya gitu, yang pada akhirnya akan digunakan ya mungkin bisa dikatakan masa depan ya gitu. Masa depan kan nggak melulu hari tua, bisa aja kalau saya kan sudah ada anak ya, jadi mungkin bisa didedikasikan untuk pendidikan nanti anak saya kuliah gitu, seperti itu. Oke. Kalau teman-teman, saya ingatkan lagi, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh di komen. Saya yang akan nanya mulu. Maaf ya. Bagaimana sih memulai investasi gitu? Karena kan, investasi kayaknya belajarnya ribet deh gitu. Ribet nggak sih untuk memulai investasi? Susah nggak sih? Iya, begini Mbak Putri. Pertama tadi, ketika banyak stigma, satu ketidakpastian. Yang kedua itu stigma bahwa belajar investasi itu mahal. Nah, ini ketakutan yang kedua yang sering muncul nih di benak orang ketika kita tawarin atau kita cerita, ayo mulai investasi saham. Investasi saham itu mahal. Padahal kenyataannya investasi saham itu sangat, bisa dibilang sangat murah bahkan gitu. Karena dengan uang di bawah 100.000 itu sebenarnya kita udah bisa untuk memulai. Di bawah 100.000 loh. Betul. Di bawah 100.000. Karena harga saham ya, kalau kita bicara harga saham itu mulainya dari harga Rp50 per lembarnya. Rp50.000 kalau kita beli satu lot itu hanya butuh uang Rp5.000. Hanya butuh uang Rp5.000 saja. Oh, Rp5.000 loh. Rp5.000 tuh bisa investasi. Kita bisa beli cilok, beli apa. Tapi sebenarnya memang kita kalau mulai dari harga saham yang segitu, biasanya saham tersebut saham yang jelek gitu. Saham yang sudah tidak lagi produktif, atau sahamnya disuspend, atau intinya ini saham jelek lah. Tapi at least harga saham terendah itu dari 5.000 itu sebenarnya udah ada gitu. Jadi stigma kalau takut investasi karena mahal itu sudah kita coret. Harusnya dengan kita bisa menceritakan ini, teman-teman jangan lagi takut investasi, mulai aja dulu, mulai dari uang yang seberapapun yang kita punya. Nah, lanjut ke pertanyaan Mbak Putri tadi, bagaimana sih cara memulainya? Nah, baru nih masuk kepada cara memulai. Setelah kita nggak takut lagi nih investasi, cara yang pertama adalah investasi itu gunakanlah uang dingin gitu Mbak. Jadi uang dingin ini artinya apa? Uang yang kita tidak pakai untuk operasional harian kita. Bukan uang kontrakan, bukan uang makan, bukan uang listrik, bukan uang sekolah, jangan ya. Jadi memang harus uang yang sudah disisihkan dan tidak akan terpakai dalam waktu yang let's say nggak perlu panjang-panjang banget sampai 10 tahun ya, at least 1 tahun ke depan gitu kan. Jadi uang dingin yang kita maksudkan itu memang uang yang sudah kita sisihkan nih untuk investasi, bukan uang sisa. Biasanya kan orang udah pakai dulu buat bayar ini, bayar itu, sisa tinggal 100.000 baru investasi. Harapannya jangan seperti itu, tapi ketika ada uang masuk, langsung nih kita sisihkan uang untuk investasinya, agar memang uang itu ada nih langsung nih uang dingin untuk di-spare ke pos investasi. Nah, itu untuk memulai dulu, untuk memulai prinsip pertama dalam investasi. Nah, yang kedua nih, kita harus memahami dalam investasi itu ada risiko. Nah, perlu pemahaman diri bahwa melihat nih Mbak, kita ini sebagai yang mau memulai investasi, profil risiko kita seperti apa sih gitu. Nah, profil risiko ini maksudnya apa? Maksudnya bagaimana sih kesanggupan kita menghadapi risiko dalam investasi, khususnya aset finansial. Nah, profil risiko itu ada 3 tuh. Ada yang agresif, ada yang moderate, ada yang konservatif. Nah, biasanya nih saham, khususnya saham ya teman-teman, itu dikategorikan kepada kategori yang agresif. Karena
saham ini sifatnya cukup fluktuatif dibandingkan instrumen-instrumen investasi yang lain seperti deposito, obligasi, reksadana gitu. Kalau mereka kan fixed income. Nah, fixed income tuh bisa di kategori yang moderate dan juga bisa kategori konservatif. Nah, makanya itu kita pilih nih sebelum kita terjun nih milih investasi yang mana, kita tahu nih kayaknya saya nggak tahan deh dengan fluktuasi yang tinggi gitu. Oh berarti moderat nih masuknya kemana? Bisa reksadana, bisa obligasi gitu, atau konservatif. Paling konservatif itu modal investasi apa? Deposito. Nah jadi itu kita harus kenali dulu tuh jenis-jenis profil risiko, lalu produk-produknya apa aja. Baik. Nah dari situ kita udah tahu tuh profil risiko kita, baru kita harus dalamin tuh masing-masing, karena masing-masing produk-produk investasi ini Mbak punya nanti karakteristik yang beda-beda, returnnya berbeda, cara menganalisa juga berbeda gitu, apa yang bisa kita dapatkan nanti juga berbeda gitu, risikonya pun berbeda-beda. Jadi dari masing-masing industri ataupun dari masing-masing instrumen investasi yang tadi kita udah pilih, itu kita bisa pelajari dulu tuh. Nah, udah ada 3 poin tuh teman-teman. Pertama, tadi harus pakai uang dingin. Yang kedua, kenali profil risiko. Lalu pelajari dengan detail instrumen yang mau kita masuki. Nah, kalau kita kan khusus di saham nih Mbak. Nah, di saham ini teman-teman nanti juga bisa belajar nih di kita terkait khususnya instrumen investasi di saham. Nah, karena kan di kita sendiri itu memang sudah ada kelas-kelas saham yang memang benar-benar ibaratnya ngajarin kalian tuh dari basic banget gitu. Dari basic, dari pengertian soal saham aja, saham itu apa, terus bagaimana cara menganalisa saham, fundamental, teknikal gitu. Kita pasti ngajarin kalian sampai kalian bisa investasi sendiri gitu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Jadi tadi udah ada 3 poin. Poin selanjutnya adalah ketika kita baru memulai investasi, sebaiknya dari sekian banyak instrumen tadi, itu kita jangan langsung masukin semua aset ataupun semua dana kita di satu tempat. Nah, jadi kata orang sih istilahnya itu don't put your egg in only one basket. Nah, itu istilah orang Jawa. Jadi harus ada namanya diversifikasi. Betul, diversifikasi. Jadi jangan sampai kita udah punya dana segini masuk jebret semuanya gitu. Iya, betul. Tapi kita harus lakukan diversifikasi. Tujuannya apa? Agar ketika satu instrumen ini risikonya sedang tinggi, dalam artian wah ini lagi nggak bagus nih kondisinya, returnnya lagi kecil gitu, ada aset lain yang bisa menopang return tersebut sehingga kita tetap bisa mendapatkan ekspektasi return yang kita inginkan dari instrumen investasi kita itu. Sehingga kita nggak boncos semua nih. Tapi kalau cuma di satu tempat nih kita taruh di instrumen saham misalnya, pas sahamnya lagi rugi semua, nah kita nanti boncos. Nah, makanya kita perlu adanya barrier dengan diversifikasi pada aset lain. Oke, siap. Terima kasih Mas Afdal. Nah, dari penjelasan tersebut, kalau misalkan memang teman-teman masih ada kebingungan, boleh ditanya di komen aja. Nanti mungkin bisa kita ulangi lagi, kita jawab lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang sebenarnya paling sering didengar oleh mas-mas dan mbak-mbak sekuritas ya. Apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika memilih investasi? Oke. Nah, dalam memilih investasi yang perlu diperhatikan itu adalah tujuannya. Jadi pertama itu tujuannya. Tujuan kita mau investasi itu seperti apa sih gitu. Contohnya ketika di awal saya katakan saya investasi untuk membeli waktu saya di masa depan ketika nanti saya tidak lagi produktif, tapi saya tetap bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu adalah salah satu tujuan. Jadi tujuannya kita bisa saving uang kita yang sekarang
nanti kita pakai di masa tua yang tidak lagi produktif, uangnya tinggal kita gunakan saja gitu, sehingga itu bisa bermanfaat. Itu salah satu contoh tujuan. Bisa juga tujuan investasi teman-teman, misalnya bagi yang keluarga muda pengen nabung investasi untuk anaknya nanti usia mulai sekolah, ataupun nanti khusus untuk dia kuliah deh, ketika dia masuk umur 15-16 mulai pendidikan tinggi, ya uangnya sudah disiapkan mulai dari dia bayi misalnya. Itu juga salah satu tujuan, Mbak. Atau pengennya misalnya udah mature, yang udah di usia 30-an atau berapa gitu, ya mungkin ekspektasi tujuan yang lainnya adalah untuk ya untuk pensiun, atau juga bisa yang mau beli rumah juga bisa investasi untuk beli rumah. Oh iya benar. Ini aku spill aja ya. Ini beneran. Gimana tuh, Mbak? Jadi pokoknya intinya ada salah satu kepala cabang ya di banking yang aku kenal. Dia itu membeli rumah dari hasil saham. Wow. Ini beneran, serius. Aku nggak bohong. Ya itu aja, aku mau kasih itu aja. Iya, makanya gitu. Jadi ketika yang mau kita lihat dari investasi itu adalah tujuannya gitu. Jadi seperti yang dicontohkan Mbak Putri, ada seorang kepala cabang yang berhasil benar-benar beli rumah dari uang hasil investasinya. Nah ini kan bisa menjadikan ya bukti atau contoh bahwa investasi itu beneran bisa loh menghasilkan kepada bentuk yang nyata adanya gitu. Betul. Jadi selain opsinya mungkin harus ngutang sana sini atau untuk KPR, investasi juga bisa digunakan. Nah tinggal nanti kita setting nih waktunya berapa. Misalnya kita pengen punya rumah udah dalam rentang usia target 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kita bisa setting tuh, berarti kita harus misalnya top up dana terus berapa, dan harus mentargetkan expected return per tahunnya itu berapa. Betul. Nanti boleh Mbak kita tunjukin ya. Nanti kita tunjukin. Jadi kita punya kalkulator investasi. Kalkulator ini ada formulanya, ada ilmunya, nggak sembarangan ya pokoknya, dan ada source ilmunya. Jadi memang ini dikembangkan oleh profesor. Dan kita akan menerapkan ini nanti, kita kasih contohnya ya. Tunggu sampai akhir live kita ya, karena nanti paling di akhir aku bakal nunjukin. Nah. Kalau sekarang kita tanya jawab dulu aja. Nah itu tadi, jadi setelah kita tahu nih tujuan kita investasi apa, katakanlah untuk nanti 15 tahun lagi ini anak baru lahir, nanti untuk pendidikan dia kuliah, oh berarti kita punya spare waktu 15 tahun nih. Nah udah tahu tuh tujuannya. Sekarang tahap kedua, kita lakukan yang namanya strategi. Strateginya itu apa? Apakah kita, kan kalau dalam saham itu kita bisa mengenal dua istilah itu, investasi sama trading ya Mbak. Betul. Nah jadi ada dua nih option kita. Apakah kita akan melakukan strategi yang namanya trading, ataukah strategi kita ya investasi aja gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Trading tuh gimana, investasi itu gimana? Nah gini, kalau misalnya investasi itu boleh kita katakan dia cuman buy dan hold aja. Jadi dia udah pick satu saham dalam certain waktu tertentu baru dia jual, tapi jangka waktunya sangat panjang, bisa lebih dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Jadi cuman tergantung dari termnya dia mau berinvestasi ya, mau jangka pendek, menengah atau jangka panjang gitu. Jadi nggak yang aktif ya, jadi transaksinya di awal di hold, didiamkan selama bertahun-tahun. Nah kalau untuk trading sendiri? Nah kalau untuk trading itu sifatnya biasanya lebih pendek, jadi dia mengambil momentum Mbak, momentum untuk wah ini saatnya harganya lagi rendah nih gitu, saatnya beli. Nanti pas harganya udah naik tinggi dia jual, terus nanti pas turun lagi beli, pas naik lagi nanti terus jual. Jadi tingkatan perbedaan dari dua strategi itu nanti turunannya adalah kepada pilihannya. Pilihan sahamnya berbeda Mbak. Jadi ketika saham yang mau ditradingkan dengan saham yang diinvestasikan itu kadangkala kita tidak bisa menyamakan gitu. Banyak saham di bursa efek itu kan sekarang sekitar ada 861-an saham ya. Banyak sekali. Dari sekian banyak saham, tidak semuanya layak untuk kita investasi yang hold jangka panjang. Betul. Gitu. Jadi banyak kriteria yang harus dipilih ketika nanti mau investasi ataupun mau trading. Makanya
ketika kita nanti sudah menentukan nih, udah nentuin tujuan, kita nentuin strateginya. Apakah investasi yang hanya beli ataupun dia beli tiap bulan rutin gitu kan, dollar cost averaging istilahnya. Beli tiap bulan terus nanti baru dapatnya hasilnya dari dividen 15 tahun lagi baru diambil, atau dengan cara strategi yang trading tadi. Jangka waktunya lebih pendek, profitnya dapat lebih cepat gitu. Betul. Oke. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau mau buka akun saham gimana caranya? Oke, dari apa nih? Mahmud Denai. Mahmud apa Muhammad? Oke, ya itulah oleh Muhammad, ya katakanlah Muhammad Denai. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau mau buka akun saham gimana caranya ya? Untuk pembukaan akun saham di Mitra Andalan Sekuritas yang adalah partner terpercaya dari Mandiri Sekuritas, bisa langsung kontak ke nomor yang ada di bio kita ya. Langsung direct, nanti akan dibimbing untuk pembukaannya. Atau DM juga bisa. Atau DM juga bisa kok, kita ada adminnya, tenang aja, kita pasti bantu. Boleh DM, aku mau buka akun saham nih gitu, aku mau mulai main saham nih, silakan di DM atau ke kontak yang ada di bio kita. Kalau sekarang buka akun saham cukup mudah ya, karena sekarang sistemnya sudah online. Gitu. Jadi 5 menit aja paling udah beres, modal KTP. Jadi kalau mau buka akun saham silahkan nanti direct message aja, bisa kontak tim kami, nanti kita bantu untuk pembukaan akunnya. Juga syaratnya juga udah nggak ada yang ribet ya sekarang, syaratnya cukup dengan KTP gitu. Oke. Nah, tadi sampai mana ya Mbak? Oh, kita lanjut ya. Tadi setelah kita pilih ya, kita udah tentuin tujuan, kita udah tahu nih strateginya trading ataupun investasi. Nah, yang ketiga itu cara pemilihan sahamnya. Karena itu akan berbeda gitu, pemilihan saham yang trading, pemilihan saham yang investasi. Kebanyakan saham yang kita pilih untuk investasi, kita akan lebih memperhatikan fundamental perusahaannya. Fundamental perusahaan itu maksudnya apa? Fundamental yang berhubungan dengan bisnis utama perusahaan. Jadi seperti kita akan melihat dulu nih, dia ini dari sektor mana gitu. Bisnis perusahaan ini sektornya apa sih yang dia core bisnisnya gitu. Apakah dia sektor keuangan, apakah dia sektor pertambangan, apakah dia sektor telekomunikasi. Jadi kita perlu lihat nih, karena apa kita perlu lihat sektornya? Karena ketika bisnis sektor tersebut lagi turun, ya kita jangan dekat-dekat dulu, hindari dulu. Di sektor tersebut dihindari, kita cari pilihan sektor yang lain. Kita pilih sektor yang lagi naik-naiknya nih, itu yang bisa kita cek, oh ini sektor ini lagi manggung nih istilahnya gitu. Pernah mungkin waktu tahun 2020, waktu COVID lagi parah-parahnya, itu tahun itu sektor yang lagi manggung itu sektor farmasi Mbak. Betul. Jadi pada saat itu saham-saham sektor farmasi itu pada naik tinggi semua tuh. Kenapa tuh bisa naik tinggi? Karena ekspektasi orang ini ketika COVID terjadi, berarti ada penyakit disembuhkan pakai obat. Nah, perusahaan-perusahaan di sektor inilah yang melakukan penyedia obat-obat tersebut. Ekspektasinya tentu nanti profitnya bisa tinggi gitu kan. Betul. Nah, makanya pada saat sektor itu lagi naik, nggak apa-apa kita ikutin lah ke sektor tersebut. Atau misalnya ketika tahun lalu itu sektor pertambangan tuh lagi booming-boomingnya. Kenapa? Karena harga batu bara acuan dunia itu lagi tinggi-tingginya juga. Jadi kita bisa ikut juga tuh, Adaro, PTBA, ITMG lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau sekarang, itu lagi pada turun. Lagi anjlok-anjloknya. Karena harga batu bara juga turun. Nah, itu pertama. Salah satunya tadi untuk investasi, analisa fundamental, kita lihat sektornya. Setelah kita lihat sektornya, baru kita cek tuh ke dalamnya, bisnisnya ini secara operasional menguntungkan atau tidak. Jadi kita harus pelajari itu nanti Mbak, rasio-rasio analisa dalam keuangannya. Mulai dari nanti dia ini asetnya berapa sih gitu. Laporan keuangannya Laporan seperti keuangannya, apa? Apakah utangnya banyak gitu. Earning per share-nya berapa sih gitu. Net profit marginnya berapa gitu kan. Apakah dia
mencetak laba terus tiap tahunnya gitu, atau nanti dia tuh cuman di tahun tertentu habis itu turun naik lagi, atau dia konsisten naik. Nah itu menjadi pertimbangan ketika kita nanti memilih saham untuk investasi. Baik. Nah ini bisa nanti kita dalami bersama di kelas-kelas analisa fundamental ya. Jadi, tapi pada dasarnya dalam investasi itu kita perlu melihat hal-hal tersebut gitu dalam hal fundamental ini. Dan yang nggak kalah penting juga kalau melihat saham untuk investasi itu adalah siapa sih manajemennya, Mbak? Karena apa? Manajemen dalam suatu perusahaan itu berpengaruh tuh. Biasanya tuh ada grup-grup perusahaan tertentu, dia udah semuanya grupnya IPO, tapi kita udah tahu nih kriteria grup manajemen ini seperti ini kalau di saham gitu. Kalau grup yang ini seperti ini gitu, grup yang ini seperti ini. Jadi kita harus perhatikan juga tuh manajemennya. Jangan sampai manajemennya itu misalnya direksinya lah, komisarisnya ataupun pemegang saham utamanya itu ada masalah. Kayak misalnya ada kejadian dia masalah ada korupsi, dia ada masalah sama pemerintahan dia korupsi gitu kan. Karena beberapa kali ya memang ada kejadian seperti itu gitu. Jadi sebaiknya saham-saham yang seperti itu yang manajemennya ada bermasalah di media dimanapun, itu hati-hati, jangan sampai kita berinvestasi di perusahaan yang seperti itu. Nah itu strateginya untuk investasi nih Mbak, besarannya seperti itu, detailnya nanti kita bisa bicara lebih jauh lagi. Nah kalau untuk yang trading ini agak beda nih Mbak. Kita boleh lihat fundamentalnya juga seperti investasi tadi, tapi kita harus menambahkan yang namanya analisa teknikal. Nah ini nih buku yang mau kita kasih juga nih kan. Nanti teman-teman belajar analisa teknikal dari buku ini plus dari kita juga. Kita kan ada kelas teknikalnya juga. Nah jadi di analisa teknikal tuh kita ngelihat apa sih gitu. Ngelihat adalah harganya. Patokan kita itu semuanya harga. Kenapa? Karena di analisa teknikal itu sudah mencerminkan semua kejadian di pasar itu. Kita hanya perlu lihat ini harganya segini sekarang, kita baca analisanya dengan indikator A, B, C, D, kita bisa nentuin tuh, oh ini saham ini saatnya layak beli, oh ini saham ini nggak layak nih sekarang, oh saham ini harus kita jual nih gitu. Jadi di analisa teknikal itu sangat berguna bagi orang yang mau strateginya trading. Jadi beda nih pendekatan dalam melakukan strategi investasinya Mbak. Jadi kalau yang tadi dia udah milih saya mau investasi, perdalam banyak analisa fundamental. Kalau trading kalau dia mau yang trading, perbanyak analisa teknikal. Sehingga nanti pilihan sahamnya juga berbeda gitu. Oke, gimana teman-teman? Udah pusing? Ada pertanyaan juga kayaknya. Oh iya, aduh banyak pertanyaan nih. Kita dari atas. Halo, ini Kak Jose _Ginting. Ketika kita sudah kumpulin portofolio, terus nanti setelah pensiun kita jual sebagian apabila menguntungkan, kita nunggu dividen aja. Bagaimana investasi saham jadi passive income? Gimana? Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih Mas Jose ya. Kita jawab dulu ya Mbak ya yang ini ya. Jadi katanya ketika kalau kita sudah mengumpulkan portofolio, terus nanti setelah ini ya pensiun ya, kita jual sebagian apabila menguntungkan, kita nunggu dividen atau bagaimana sih biar jadi passive income. Nah ini menarik. Jadi Mas, caranya adalah ketika kita sudah tahu timing waktunya kita untuk investasi, dan ketika sudah saatnya kita tidak produktif, artinya kita sudah pensiun, berarti kan nanti income kita udah nggak ada tuh, pemasukan kita udah nggak ada, totally hanya dari yang kita udah kumpulin dari bertahun-tahun nih investasi kita. Katakanlah misalnya Mas Jose ini umurnya mungkin 30 atau 25 gitu ya, berarti katakan nanti dia mau pensiun di usia 50 gitu. Berarti ada spares waktu sekitar 25 tahun lagi sampai usia 50. Maka Mas Jose kumpulin dulu nih uangnya kan sampai usia 50. Nah, pas usia nanti 50 kan udah kekumpul tuh 25 tahun uangnya. Dari usia 50 sampai nanti Mas Jose meninggalkan dunia ini gitu. Uang yang digunakan setiap tahun adalah kita hitungnya dari
4%. Ada istilahnya itu 4% rules. Jadi maksudnya itu adalah return kita setelah uang itu terkumpul. Di setiap tahun kita ekspektasi misalnya pertumbuhan uang kita itu bisa kita taruh di instrumen investasi ya, misalnya katakanlah saham. Di saham kita taruh uangnya itu ekspektasinya bisa return 10% katakannya. 10% per tahun. Nah, ketika kita sudah tidak ada income, maka kita ambil 4% dari return, itu kita tarik untuk dana kehidupan kita. Jadi sisa 10 dikurangi 4 masih ada 6% yang akan terus menggulung. Nah, inilah yang kita istilahkan dengan compound interest itu atau bunga berbunga. Yeah. Jadi uang yang kita ambil itu 4% ini Mbak, Mas Ginting ya. 4% dari return. Yeah. Sehingga yang kita ambil untuk operasional hidup kita itu tetap ada, dan juga yang tetap diinvestasi juga tetap ada. Jadi secara hitung-hitungan dia nanti tidak akan habis gitu. Dia nanti tidak akan habis sampai nanti kita meninggal meskipun sudah tidak ada pemasukan lagi. Ya, jadi terus berkembang. Terus berkembang. Bunga gitu. Yang berbunga lagi, bunga lagi. Jadi rulesnya 4% rules. Nanti bisa di Mas Joseph baca lagi, tapi kita juga bisa ada di nanti kita tunjukin juga toolsnya. Itu kita juga punya tools untuk menghitung bagaimana sih kita bisa dapat dana pensiun itu harusnya terkumpul berapa sih gitu. Betul. Dengan menggunakan 4% rules itu. Jadi at least dalam setahun returnnya 10%, 4%-nya kita ambil untuk kehidupan sehari-hari, sisanya dibiarkan, nanti akan bertumbuh terus. Toh kalau nanti perusahaan yang kita pilih itu bagus, pasti dividen juga dapat, ada tambahan lagi tuh. Misalnya dia kasih dividen bisa 2% atau bisa 3% atau 5% gitu kan. Betul. Kemarin kan bank perbankan lagi besar-besarnya ya bagi dividen ya ke negara sampai 81 triliun. Itu rata-rata kayaknya mereka bagi 3% sampai 5% Betul. Per tahunnya. Jadi kalau selain kita udah dapat dari capital gain-nya nanti tumbuhnya dari dividen dan juga dapat gitu. Double kill loh ya. Jadi bukan cuma dari capital gain-nya doang, betul, tapi dari dividennya juga dapat. Iya. Oke. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Jose Ginting. Nah, buat yang lainnya masih takut investasi. Oh, ada komen lagi dari Mas Firman M.IG. Semangat, terima kasih. Kak, untuk sektor karya yang kemarin kena kasus laporan keuangan palsu itu titik. Apa nih maksudnya? ada terusannya nggak sih? Buahnya nggak ada lagi ya? Muhammad Denai, Mahmud apa Muhammad sih kamu? Keren bang, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini jawab Kak Firman dulu. Untuk sektor karya yang kemarin kena kasus laporan keuangan palsu itu apa gitu ya? Apa? Maksudnya apa? Itu gitu? Apa? Itu bagaimana? Itu kenapa? Atau itu? Itu ada lagi tuh. Gimana analisisnya? Itu gimana analisisnya ya gitu. Oke, ya, terima kasih Mas Firman. Silakan dijawab Mas Anda. Ya, jadi memang kemarin lagi hangat-hangatnya ya masalah terkait di sektor karya. Karena memang sektor ini tuh kasusnya juga cukup banyak itu, selain dia utangnya yang sangat besar banget, dan banyak vendor ataupun bawahnya itu yang nggak kebayar juga, dan belum dibayar dan di atasnya juga ada dana yang nyangkut. Jadi supply chain dari perusahaan karya ini cukup banyak nih permasalahan yang terjadinya. Kompleks. Gitu. Di balik memang megahnya tol yang udah kebangun gitu ya. Nah, cuman yang jadi concern kita adalah kembali lagi analisanya gini Mas. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita lihat dulu nih sektornya dari sisi sektor kalau dia sektor karya, identiknya apa nih? Memang dia bayar bangun tol gitu, tapi ternyata dari sisi cash flow itu dia susah gitu. Dia hidupnya dari mana? Dari utang. Nah, berarti ini kita udah bisa ambil satu titik bahwa sektor karya ini jangan didekati dulu nih gitu, karena kalau semua bisnisnya hanya dibantu dengan utang, yang ditakutkan adalah banyaknya permainan di bawah yang pengen ngambil untung segera gitu. Jadi nggak sah lah ini jadinya. Nah, terus masuk yang kedua nih, kalau ada yang kena kasus, nah itu
makanya filter yang kita di atas tadi, kita lihat manajemennya seperti apa sih gitu. Apakah ada kasus nggak nih manajemennya gitu. Jadi jangan sampai kita masuk kepada sektor-sektor yang ternyata wah ada direksinya, ada komisarisnya yang terkena kasus nih. Kita baiknya hindari itu dulu, Mas Firman. Jadi harus kita lihat dari atasnya dulu nih. Oh, sektornya, kalau tadi aja sektornya kita udah blacklist lah katakan gitu ya. Sektornya udah kurang menarik nih gitu. Oh, baru kita lanjut ke kalau mau lihat ke bawah lagi boleh, kita lihat oh ada yang lagi kasus suap nih, ya jangan dekatin lagi gitu. Masih banyak pilihan-pilihan saham lain yang bisa kita pilih gitu, yang masih sektornya masih bertumbuh, perusahaannya masih pada bagus, jadi kita bisa pilih yang lain gitu. Baik. Mas Firman. Jadi kesimpulannya adalah hal-hal yang terjadi di balik layar perusahaan tersebut itu sangat mempengaruhi untuk pemilihan sahamnya. Jadi lebih baik kalian tuh sering-sering yang namanya update berita. Okay. Kita pun ada WhatsApp group yang kita dedikasikan khusus untuk nasabah-nasabah kita. Itu yang kita share tuh benar-benar berita-berita terupdate mengenai emiten-emiten, apa yang ada di balik emiten tersebut, apa yang terjadi pada dunia ini gitu. Itu kita update di situ. Bahkan kalau misalkan kakak-kakak mau nanya, misalkan aku mau nanya dong saham, misalkan saham apa ya, Antam deh, aku mau nanya dong analisa saham Antam gitu, aku bisa beli nggak kalau sekarang gitu. Jadi nanti itu apa ya, dari pihak kami ada PIC khusus untuk technical analysis yang bisa melihat apakah emiten yang kamu tanyakan tersebut worth to buy atau enggak gitu. Jadi lebih baik kalian double check itu ke pihak sekuritas atau pihak kami. Oke. Udah kami lagi, wah terima kasih Mas Afdal. Dengan senang hati Kak Firman M.IG. Dengan senang hati, bagi yang mau bertanya silakan bertanya, silakan. Kami akan dengan senang hati mau menjawab. Yang baru join lagi nih kayaknya. Oh iya, banyak ya tadi yang baru join lagi dengan Bapak atau Ibu Lau _ Aldi. Halo. Lalu ada Pradana Dis. Halo Pak Praganadi. Halo, mungkin di atas ada yang belum kita sapa tapi ya udah nggak apa-apa ya. Iya. Ada pertanyaan nggak ada ya di situ? Kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya saya yang mau nanya. Oh iya, silakan. Ini pertanyaan terbesar saya loh. Oke, gimana tuh Mbak? Bener masih ada orang yang takut investasi. Waduh, jangan takut lagi. Sebenarnya apa sih hal-hal yang justru membuat orang itu takut investasi? Karena saya bingung. Karena saya bingung, investasi itu kan apa ya, salah satu hal yang membantu kita untuk dapat yang seperti tadi saya bilang, untuk membuat uang itu bekerja sendirinya untuk kita gitu kan. Terus ibaratnya yang menggandakan uang kita lah gitu. Tapi kan memang investasi itu benar-benar apa ya, bisa dibilang menguntungkan lah gitu. Kenapa sih orang masih takut ya gitu? Sebenarnya aku mau kasih kata-kata quotes of the day. Quotes of the day gitu ya. Quotes of the day dari aku adalah kalian harus mau pelajari pelajaran berharga dan lakukan investasi berharga. Gitu, harus mau ya, harus mau, karena ya kalau nggak mau ya takut terus gitu. Karena ketika kamu memang sudah mempelajari tentang investasi, pasti kalian akan berinvestasi gitu. You can thank me later. Oke, selanjutnya dijawab Mas Afdal. Kenapa sih orang-orang masih ada yang takut sama investasi gitu? Hal-hal apa aja yang membuat orang takut investasi? Orang tuh biasa takut investasi. Pertama itu karena adanya ketidakpastian. Oh iya. Adanya ketidakpastian. Pasti kok sebenarnya. Padahal ya di dunia ini semuanya penuh ketidakpastian ya kan. Apalagi di hal yang sifatnya itu ya nggak ada yang tahu gitu. Nah cuman ketidakpastian itu bisa kita reduce dengan cara kita bisa memaksimalkan yang namanya pengetahuan.
Nah, di situ kuncinya. Pelajari pelajaran berharga. Nah, jadi ketika kita orang takut nih karena nggak pasti nih gitu, malah muncullah stigma itu saham tuh judi gitu kan. Padahal yang perlu ditingkatkan adalah karena dia takut, dia tidak punya ilmunya. Makanya kuncinya dia harus cari ilmunya dulu gitu. Betul. Jadi ilmunya dulu, maka ketidakpastian itu bisa kita kurangi lah gitu. Kita bisa estimasi nih, saham ini akan naik nih gitu. Saham ini bagus nih untuk kita investasi jangka panjang ataupun jangka pendek untuk kita tradingkan. Yang penting itu ada ilmunya. Nah, yang ketiga itu banyak juga stigma ketakutan terhadap investasi itu adalah risikonya. Padahal risiko itu bisa juga kita minimalisir gitu. Dalam artian kalau kita misalnya kita bandingkan dengan instrumen investasi yang lain gitu, seperti yang sekarang tuh lagi heboh juga kan, beberapa waktu lalu tuh Bitcoin ataupun ya forex lah gitu-gitu. Itu semuanya berisiko juga gitu. Tapi di antara yang tiga tadi kita bandingkan dengan saham ini yang risikonya bisa lebih kita ukur karena kita punya kontrol lebih terhadap terhadap saham kita, dan juga saham itu kan representatif dari sebuah perusahaan. Jadi aset kita itu beneran ada loh perusahaannya gitu loh. Betul. Jadi bukan cuman angka-angka yang gerak-gerak yang kita jual belikan, tapi ini kita beli saham Astra, emang ada perusahaan Astra, dia jualan mobil gitu. Betul. Kan. Kita beli saham Era Jaya, emang dia jualan handphone gitu. Kita beli saham Indofood, dia ada jualan Indomie. Tapi kalau kita beli misalnya forex, katakanlah Bitcoin, itu asetnya kita nggak bisa kelihatan gitu loh. Betul. Jadi risikonya lebih tinggi yang di sana. Kita bisa cek risiko kita, at least perusahaannya kita tahu. Makanya perlu yang tadi kita sampaikan, prinsip-prinsip dasar ketika memulai investasi itu harus didalami dulu sehingga ketakutan-ketakutan orang ketika memulai investasi ini bisa berkurang nih. Nah, dari situ kayaknya Mbak Putri. Oke, mungkin juga salah satunya karena beberapa tahun ke belakang itu banyak investasi bodong ya, gitu. Jadi memang sudah banyak yang memang bahkan di berita-berita ya itu bukan rahasia ya, umum semua orang di Indonesia udah tahu bahwa memang banyak investasi bodong. Nggak usah disebutin perusahaannya apa. Ya udah banyak yang tertipu lah gitu. Apalagi sebelumnya ada robo-robo trading lah, apalah itu. Jadi sebenarnya ketakutan kalau khusus mau di investasi yang benar, malah dia makin takut. Padahal karena dia salah masuk ketika dia di investasi yang nggak benar gitu. Cuman karena iming-iming, ini ada cepat. Ini udah pasti 25% satu hari gitu. Itu kalau kayak gitu, ya itu mendingan enggak deh ya. Gitu. Jadi hati-hati dari situ. Jadi ketika kita ceritain investasi yang beneran nih, investasi saham ini bla bla gini-gini. Dia malah jangan itu judi, itu investasi bodong. Tapi investasi bodong dia ikutan. Gitu. Lucunya. Jangan ini judi tapi main slot. Aduh. Oke, terima kasih Mas Afdal untuk semua jawabannya. Masih ada yang bertanya nggak ya? Oke, kalau ada yang bertanya silakan ya. Kalau ada yang bertanya silakan, kita mau lanjutin. Jadi aku juga mau cerita bahwa ini salah satu kata-kata yang memang pas ya buat saham di Indonesia. Potensi berlimpah tapi belum membawa berkah. Gitu. Sebenarnya potensi saham di Indonesia oke banget gitu, tapi belum bisa dirasakan oleh banyak masyarakat di Indonesia gitu. Dari 273 juta jiwa masyarakat Indonesia, mungkin baru belasan juta yang sudah terjun di investasi khususnya saham ini. Gitu, baru belasan juta loh. Dari 273 juta. Itu kan berarti cuma berapa ya? 2,5% lah ya, kurang lebih sekitar 2-3% kurang lebih gitu. Berarti kan sebenarnya masih banyak potensi yang bisa masyarakat Indonesia share dari situ. Dan sama aku juga mau kasih tahu fakta-fakta bahwa di
tahun 2020 itu Indonesia menduduki posisi nomor 1. Posisi nomor 1 untuk saham dan obligasinya pada tahun 2020. Padahal itu pandemi loh. Iya. Pandemi, tapi kita malah justru makmur dari situ gitu. Apalagi kita merasakan kan ya, Mbak-mbak dan mas-mas sekuritas ini merasakan gitu berkahnya pada tahun 2020. Itu number 1 loh. Menyaingi negara-negara lainnya. Contohnya ya salah satunya negara maju lah gitu. Rusia, China, melebihi Rusia dan China. Keren gak sih, kita nomor 1 loh. Dan itu data valid ya, kita dapetin data ini dari Bloomberg. Dan ini ada proyeksi Indonesian economic size di 2050. Jadi pada tahun 2016 economic size kita itu ada menduduki di peringkat 8. Peringkat 8. Tapi proyeksinya di tahun 2050 Indonesia akan menduduki posisi 4. Lagi-lagi mengalahkan Rusia. Ya berarti kan poinnya dari situ, ketika ekonomi kita secara negara itu bertumbuh naik gitu, harapannya pasti perusahaan-perusahaan yang mendukung dalam ekonomi ini juga naik gitu. Jadi kalau kita ikut berkontribusi dalam membeli saham perusahaan itu, harusnya kita juga ikut naik tuh investasinya. Nah makanya kalau orang yang investasi saham tuh harapannya adalah harapan yang baik gitu. Jadi kayak, oh ini perusahaan ini biar harus tumbuh, ayo perusahaan ini terus meningkat, labanya terus meningkat, sehingga impact besarnya yang disampaikan Mbak Putri di tahun 2050 mungkin nanti kita udah usia berapa ya? Nyebutin udah mau pensiun mungkin ya kita ya kayaknya. Atau sudah pensiun? Udah pensiun masih. Jadi sebenarnya pas tuh. Jadi ketika kita sekarang mulai investasi, ketika nanti ekonomi kita linear naiknya, investasi kita juga linear naiknya. Pas 2050 itu kita bisa ya udah tinggal leha-leha dapetin hasil dari investasinya itu gitu. Dan sama aku mau ngasih satu fact lagi. Ini aku ngasih contoh realnya aja deh dari salah satu saham bank big cap number 1 di Indonesia. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Emiten bank big cap Indonesia number 1. Atau Mas Abdal? Ini yang paling besar ya BCA. Oh BCA, betul banget. Jadi dari saham BBCA aja itu sudah memberikan return ribuan persen dari semenjak dia IPO 2000 tahun 2000 23 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2000 sampai 2023 tahun itu BCA sudah memberikan return ribuan persen. Ribuan tuh sampai ya mungkin 5.000-an ada kali ya. IPO di harga 1.400. Sekarang harganya 9.100. Kok bisa ribuan? Karena basically gini, si BBCA ini sudah naik harganya, lalu stock split. Stock split adalah pemecahan saham, pemecahan nilai saham. Contoh, pada tahun 2001 harganya 500, dipecah jadi 2. Harganya jadi 250.000. Pada saat itu Afdal mungkin punya 10 lot. 10 lot berarti 100.000 lembar ya. 100.000 lembar if I'm not mistaken ya. 10.000. Oh 1.000. Oh 1.000 banyak banget. 10.000 lembar gitu. Harganya 500, 10.000 lembar. 10.000 lembar itu jadi 2 kali lipat. Jadi ada 20.000 lembar. 20 lot. Harganya jadi Rp250 tapi gitu. Jadi sebenarnya nggak menurunkan value yang kalian beli gitu, nggak menurunkan nggak sedikit pun mengurangkan atau meminuskan nilai uang kalian pada saat kalian beli, tapi justru di situ kita akan bisa lebih menyerok untung yang lebih besar lagi ya kan?
Karena kan ini ya, si lembar sahamnya semakin banyak, berarti kalau misalkan dia naik lagi harga sahamnya, semakin banyak pula yang kita bisa dapatkan returnnya gitu. Itu tahun 2001 stock split 1:2. Dia ke harga 250. 2004 stock split lagi dari Rp250 ke Rp125. Naik lagi sampai ke harga sempet sih ke harga 38.000 ya. Sempat sampai 40.000. Sempet sampai 40.000 loh. Bayangkan coba dari Rp125 ke harga 40.000. Kalian untungnya udah berapa tahu? Nah, di harga 35.000 2022 stock split 1:5. Artinya kalau kalian punya 10.000 lot, sekarang punyanya 10.000 lot. 10.000 lembar, sekarang punyanya 50.000 lembar. 50.000 lembar loh. Ke harga 7.000. Sekarang harganya 9.100. Ya 9.100-an ya. 9.100. Dari 7.000 ke 9.100 saja sudah 2.100. Kalikan 50.000 lembar kalian tadi. Nah, itulah kalian hitung sendiri aja deh gitu. Bener-bener saham yang memang salah satu kalau bisa dibilang salah satu saham yang memang memberikan keuntungan terbesar ya. Gitu. Dan fun fact-nya lagi, banyak harga saham lebih murah dari harga produknya. Apa tuh, Mbak? Contohnya, kalau tadi nyebut Astra ya. Oh iya. Astra, kalian beli motor, beli mobil harganya berapa? Iya. Ya nggak sih? Motor harganya berapa sih? Ya kalau motor ada 20 juta. 20 juta. Kemarin nasabah kita ada yang dapat motor trading challenge. Waduh. Wih, dapat motor. Waktu itu di cashin harganya 27 juta ya, karena kan udah kepotong pajak. Taruh 27 juta itu beli motor. Iya. Harga saham Astra itu sekarang 6.825. 6.825. Dari 27 juta itu kamu udah bisa dapetin berapa ribu lot ya? Ya berapa? Kan kalau harga Astra sekarang 6.000, ya satu lot itu di angka 600.000 ya. Jadi mungkin baru berapa puluh lot lah gitu. Ya, baru berapa puluh lot. Oke. Terus ada juga saham MAPI. Nah, kalian kan mungkin banyak ya yang punya habit ngopi nih di Xbox. Nggak, boleh nggak sih nyebut merek? Nggak boleh, jangan ya. Nanti kita nggak. Oke, banyak yang suka ngopi di Xbox. Itu kan salah satu grupnya kan. Salah satu grupnya MAP atau Mitra Adi Perkasa yang emitennya namanya kalau di Bursa Efek itu MAPI. Kita ngopi berapa sekali di Starbucks? 50.000, bahkan mungkin 100.000 gitu ya. 60-70 ribu gitu. Tapi harga per lembarnya hanya 1.705 per lembar. Gitu. Ini update-nya per hari ini tadi siang ya. Jadi gitu. Per lembarnya selembar saham MAPI lebih murah daripada segelas Starbucks-nya gitu. Betul. Jadi mungkin gini, karena kan banyak orang yang hobinya ngopi jadi habit, bener-bener tiap hari. Gimana kalau dibalik, kita ngopinya yang murah aja nih, Starling berapa sih? Rp5.000. Tapi uang dari ngopinya itu bisa kita tabung untuk investasi yang nantinya bisa membuahkan return. Ya kan? Betul. Coba kita ubah habit kita menjadi lebih baik lagi. Untung aku nggak ngopi, jadi nggak keluarin uang segitu banyak ya. Okay. Ada komen lagi nggak ya? Oh, mungkin kita tunjukin ini ya, aplikasi. Oh iya, kita mau tunjukin kalkulator investasi. Oke, Mas Afdal menunjukkan, aku bantu untuk di sini aja nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa. Keganggu nggak? Nah, ini dia. Gimana cara baliknya? Maaf. Oh, ini dia. Iya. Nah, di sini. Sip. Iya. Ini adalah kalkulator investasi kita yang bisa diakses
di website kita di mitraandalansekuritas.co.id. Jadi di sini kalian bisa bisa ngitung dengan rumus dan formula yang sudah diaplikasikan sehingga bisa membantu kalian dalam memulai investasi juga. Coba ya. Jadi di sini kita bisa cek kita misalnya mau strategi investasi kita itu targetnya di berapa gitu. Katakanlah kita mau investasi dapatnya nanti 1 miliar gitu katakanlah ya. 1 miliar misalnya. 1 miliar. Okay. Mari kita komen semuanya amin. Nah, 1 miliar. Nah, lalu dalam berapa lama sih kita pengen dapat uang 1 miliar itu? Katakanlah misalnya dalam waktu 5 tahun gitu misalnya ya. Nah, lalu kita input lagi investasi kita tiap bulan yang kita tambahin ke situ berapa. Misalnya 1 juta deh Mbak gitu ya. Kita tambahin 1 juta. Nah, dalam setahun itu sebenarnya investasi kita udah terkumpul 12 juta itu pokoknya. Nah, 12 juta itu kalau kita tabung flat 12 jutanya aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen investasi tentu kita ada returnnya. Nah, kita coba simulasikan kira-kira kita masuk di instrumen investasi yang mana gitu. Kalau misalnya saham itu kita bisa ambil range sekitar 10% sampai 20% per tahunnya. Atau kalau yang di bawah saham ya seperti deposito, obligasi itu pasti di bawah 10%. Nah, kita ambil konservatif dulu coba 10% ya Mbak ya. Baik. Nah, lalu maka muncullah nanti di sini cek apakah strategi kita udah pas atau belum nih untuk mencapai target kita gitu kan. Siap. Nah, hasilnya seperti apa nih Mbak? Waduh, ternyata hasil investasi kita baru 77 juta. Itu kesimpulannya butuh penyesuaian. Yang artinya butuh penyesuaiannya gimana? Nah, kita di sini udah kasih rekomendasi nih. Rekomendasinya ada kita tambah investasi kita, nilai yang kita update setiap bulannya itu kita tabung tiap bulannya ada berapa, atau kita tambah berapa lama sih kita berinvestasi, atau kita naikkan returnnya gitu. Nah, jadi ada beberapa cara yang kita rekomendasikan untuk menaikkan hasil yang kita inginkan tadi gitu. Jadi ini sangat bisa teman-teman gunakan ya untuk dalam melakukan investasi saham, targetnya ke berapa sih gitu. Selain yang investasi ini kita juga punya yang tadi sempat kita singgung ya, kalkulator dana pensiun. Nah, di sini juga bisa di dana pensiun, kalkulator dana pensiun ini kita akan tahu nih. Misalnya tadi seperti pertanyaan di awal, di usia 50 kita butuhnya uangnya berapa sih gitu. Ini kita bisa coba juga. Misalnya sekarang kita hitung pengeluaran bulanan kita berapa sih Mbak gitu misalnya ya. Katakanlah sekarang lagi pengeluaran itu 5 juta deh per bulan gitu ya. Nah, berarti pengeluaran dalam tiap tahunnya itu ada 60 juta. Sekarang usia kita berapa sih? Katakanlah masih 25 gitu ya Mbak ya. Nah, kita mau pensiun di usia 50 nih gitu. Di usia 50 berarti ada 25 tahun lagi. Kita masukkan juga ada inflasi tahunan di sini ada berapa. Lalu kita hitung nih. Nah, nanti akan muncul kebutuhan dana kita ketika awal pensiun yaitu di usia 50 adalah 5 miliar. Berarti dalam 25 tahun lagi kita harus kekumpul nih Mbak uang sebanyak 5 miliar. Nah, setelah kita tahu nih kebutuhan kita tuh 5 miliar nih untuk dalam waktu kita kumpulin gitu. Lalu kita masukin strategi kita. Oke, kira-kira dalam 5 miliar kita kayaknya butuh kita input nih untuk investasi kita, katakanlah kita 3 juta ya. 3 juta per bulan. Berarti setiap tahun nanti kekumpul 36 juta. Returnnya kita konservatif lagi misalnya di 10% dulu aja kita coba. Kita cek apakah strateginya sudah berhasil. Oke, strateginya masih butuh penyesuaian nih. Ternyata kita harus, at least kita tambah investasinya di angka 3.800 3.800.000 atau kita tunda dikit deh, bukan di 50 tapi di 55 atau kita naikkan dulu returnnya, kita cari instrumen yang returnnya bisa ngasih sekitar 11,96%. Nah, jadi misalnya kita coba nih, atau kita tunda deh, bisa, atau kita naikkan returnnya ya. Misalnya kita naikkan ke 12%, harusnya hasilnya nanti sudah bisa kita dapatkan. Nah, kesimpulannya hasil investasi kita sudah melebihi dana kebutuhan ketika awal pensiunnya. Kita good job gitu. Jadi kita sudah bisa nih pensiun dengan tenang
menikmati masa tua gitu ya. Jadi kesimpulannya, Oke. pensiun itu harus disiapkan dari sekarang. Iya, pensiun siapa? Walaupun ya mungkin banyak yang bilang, tapi kan punya insurance BPJS Ketenagakerjaan, Iya. tapi kan punya pensiunan bla 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 gitu. Hello, itu tidak cukup sayang. Iya. Itu tidak cukup sesungguhnya. Oke. Bayangkan, gini aja deh. Kalian lihat aja sendiri aplikasi BPJS Ketenagakerjaan kalian. Dalam 1 tahun kalian bisa dapat berapa, di 25 tahun ke depan apakah cukup untuk membiayai pensiun kalian? Itu tidak cukup. Jadi silakan kunjungi ini ya, website kita itu boleh di mitra-sekuritas.co.id, nanti dicek, dicoba-coba sendiri, sesuaikan sama kebutuhan personalnya. Iya, karena setiap orang punya pengeluarannya masing-masing. Betul. Gitu, kebutuhannya masing-masing. Terus pendapatannya setiap bulan pun masing-masing, porsi untuk investasinya pun masing-masing gitu. Jadi kalian bisa tes sendiri dengan case diri kalian sendiri yang kalian alami saat ini. Nanti di situ pasti langsung auto keluar sarannya harus kayak gimana gitu ya. Oke. Oh, udah jam 5 ya. Oke, kita lihat dulu sekarang yang masih bertahan di live kita capture dulu. Tadi ada soalnya, jadi mau di capture. Oke, jadi kita tutup ya. Saya belum. Oke. Oh, request to join. Oke, sampai terakhir ini ada siapa ini? Gimana sih cara melihatnya? Dari sini. Oh, ini ya, bisa. Dari sini. Nah, Bapak Jose Mas Ginting. Jose Ginting. Oke, saya capture dulu untuk menjadi bukti bahwa Bapak sudah ikut sampai akhir. Iya, udah Silakan ikut nanti sampai akhir. Kalau mau dapat ini ya. Jangan lupa ya, di sini ada syaratnya. Ceritakan insight yang kamu dapatkan, lalu posting di IG story kamu, tag IG kita di Mitra Andalan Sekuritas, beserta tag 3 orang teman kamu supaya teman-teman kamu pun nggak takut lagi buat investasi. Oke, kita pamit undur diri ya. Next time kita ketemu lagi di live kita berikutnya. Di minggu depan. Minggu depan libur. Oh iya. Oke, yaudah tungguin aja ya live kita di live yang berikutnya, karena kita pasti announce di IG kita. Oke? Jangan lupa follow IG-nya. Jangan lupa di follow ya IG-nya. Terima kasih. Nah, ini sebentar. Di